Tim dokter forensik mengumumkan hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua. Di antaranya 2 tembakan di dada dan di kepala yang fatal akibatnya. Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di Kuta Selatan Bali membuat panik warga di Banyuwangi, Jawa Timur yang berusaha menyelamatkan diri. Eksekusi lahan dan bangunan di kota Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh hingga warga memblokade jalan Trans Sulawesi. Video tak senonoh seorang biduan bergoyang erotis di atas meja saat penutupan turnamen golf Gubernur Cup viral di media sosial. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syahdir dan Sheila Baladraf kembali menjumpai Anda pemirsa di Fokus Pagi hari Selasa 23 Agustus 2022. Ya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja ke informasi yang pertama nih Sheila. Pemirsa, guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di Kuta Selatan Bali dirasakan warga hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Iya, warga yang panik berlarian keluar ruangan, termasuk sejumlah orang yang tengah berada di salon kecantikan. Inilah kepanikan yang melanda warga di Banyuwangi, Jawa Timur ketika merasakan guncangan gempa Senin sore. Warga dan pegawai salon kecantikan di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi berlarian keluar. Sementara di kompleks gedung DPRD Banyuwangi, sejumlah wartawan juga sempat panik dan bergegas keluar ruangan ketika guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di Kuta Selatan Bali dirasakan mereka. Meski jaraknya jauh dari pusat gempa, namun guncangan selama sekitar 7 detik itu dirasakan cukup kuat oleh warga. Nggak lama, mungkin ya hitungannya detik lah itu ya, tapi memang cukup keras. Jadi seperti kendaraan besar lewat itu goyangannya terasa sekali. Hanya di dekat Kuta di Bali, tapi kita ini kan jaraknya lumayan jauh dari Bali kan, ya anggap aja kurang lebih 100 sampai 150 km, tapi terasa sekali di Banyuwangi. Sejumlah warga lain juga merasakan guncangan sehingga mereka langsung mencari ruang terbuka karena khawatir terjadi runtuhan bangunan saat gempa susulan terjadi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara di Pulau Lombok, dampak gempa Bali mengakibatkan rumah warga rusak di Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu rumah di Desa Batu Nyala, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah rusak setelah diguncang gempa magnitudo 5,8 yang berpusat di Pulau Bali. Warga merasakan guncangan gempa yang cukup kuat. Tembok rumah dan plafon rumah ambruk, menimpa sejumlah peralatan elektronik dan barang-barang dalam rumah. Untuk sementara ini para korban mengungsi di rumah tetangga yang kondisinya masih utuh. Ya, dilanda hujan deras, tebing sebuah proyek perumahan di Kota Bogor longsor. Akibatnya belasan rumah warga di samping proyek tersebut terendam air bercampur lumpur setinggi hampir 1 meter. Lumpur tebal masih menyelimuti lantai rumah sejumlah warga Kampung Marga Bakti, Kelurahan Kertamaya, Kota Bogor setelah dihantam banjir lumpur Minggu petang. Banjir lumpur itu menerjang rumah warga karena tebing sebuah proyek perumahan di samping desa mereka jebol usai dilanda hujan deras. Malam sih dari sore sebelum maghrib, pas turun hujan, terus air yang dari dosteran itu turun ke jalan. Dari jalan kan nggak, solokan nggak ada, turun ke bawah rumah. Proyek atau apa itu? Iya, proyek. Hingga Senin siang, warga yang menjadi korban belum bisa membersihkan harta benda dan perabot di rumahnya dari jebakan lumpur yang mulai memadat.
Sementara petugas BPBD setempat di Batu Dinas Damkar mulai melakukan pembersihan dengan penyemprotan untuk menyingkirkan lumpur. Kita ini sementara ini pakai pompa apung untuk menyedot air, untuk menyemprot, membuat lumpur agar dialirkan ke aliran sungai yang di bawah. Juga kita udah mengontak ke Pak Kadis Damkar, dan teman-teman dari pemadam kebakaran membantu juga untuk mengemburkan mulai dari atas maupun yang di bawah. Sedikitnya 11 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke lokasi lebih aman karena rumah mereka tidak bisa dihuni sementara waktu. Selain meminta tanggung jawab kepada pemilik proyek, warga berharap adanya antisipasi bencana mengingat intensitas hujan di Kota Bogor relatif tinggi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Tim dokter forensik mengumumkan hasil otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir Joshua. Hasilnya tidak ditemukan luka penganiayaan di tubuh Brigadir Yosua selain luka akibat tembakan senjata api. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir Joshua makin mendekati babak akhir penyidikan. Autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua oleh tim dokter forensik telah rampung. Setelah hampir 4 pekan melakukan pemeriksaan, Senin siang tim dokter forensik akhirnya mengumumkan hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua setelah diserahkan ke Baris Krim Polri. Tim dokter forensik menyimpulkan tidak ditemukan adanya penganiayaan di tubuh jenazah Brigadir Joshua selain luka akibat tembakan senjata api. Disebutkan ada 5 luka tembakan yang masuk ke tubuh Brigadir Joshua dan 4 luka tembak keluar. Dari luka tembakan itu ada 2 luka fatal yang didapati di dada dan kepala. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Ada 2 luka yang fatal tentunya, ya. Ada 2 luka yang fatal di bagian mana, Pak? Di daerah dada dan di kepala. Autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua dilakukan 27 Juli 2022 di RSUD Sungai Bahar Jambi atas permintaan keluarga karena menilai ada yang janggal dari kematian Joshua. Dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Saat awal kasus diungkap, polisi menyebutkan Brigadir Joshua tewas dalam insiden saling tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Peristiwa dipicu dugaan pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Sambo. Namun belakangan, kronologi peristiwa itu terbantahkan. Irjen Verdi Sambo disebut menyuruh anak buahnya menembak Brigadir Joshua dan sengaja membuat skenario untuk menutupi peristiwa tersebut. Kini mantan Kadif Propam Polri itu dan istrinya Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 ajudan Sambo yakni Baradae dan Bribka Riki Rizal serta asisten rumah tangga Kuat Maruf. Kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Hasil otopsi ulang Brigadir Joshua akan melengkapi semua hal yang dibutuhkan oleh penyidik sebelum kasusnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR mencecar Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. DPR mendesak Mahfud MD untuk membuka informasi di balik kasus tersebut. Rapat Komisi 3 DPR dengan Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas terkait penanganan kasus Brigadir Joshua berlangsung sengit di Kompleks DPR Senayan, Jakarta hari Senin. Anggota Dewan gencar mempertanyakan penanganan kasus tersebut termasuk mempertanyakan fungsi pengawasan Kompolnas terhadap kinerja Polri. DPR juga mendesak Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyampaikan pengetahuannya di balik peristiwa kematian Brigadir Y secara terbuka. Karena saya paham bahwa Kompolnas tidak punya alat atau perangkat yang bisa melakukan penyidikan. Yang disayangkan adalah cuma
copy paste atas mulut seseorang. Ini kan nggak benar gitu loh. Ya. Tadi kan sangat jelas dijelaskan oleh anggota maupun Pak Mahfud. Ini adalah apakah karena Bini memoto polisi jadi kayak gitu. Ketua Kompolnas Mahfud MD menegaskan untuk mengawal pengungkapan kasus Yosua hingga ke pengadilan sekaligus menyiapkan memorandum untuk perbaikan internal Polri secara masif, termasuk mengungkap dugaan kekaisaran Sambo di dalam tubuh Polri. Namun, dirinya menampik kekaisaran tersebut ada hubungannya dengan isu perjudian konsorsium 303. Soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi, uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu. Baru dengar itu, ya sudah terbuka tanggal 18 kan itu baru keluar gambar itu. Sebelum itu sudah dengar di telinga, tapi bagi saya tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu kata Pak Arsul Sani tadi, saya tidak akan masuk ke yang lain. Betul Pak Arsul. Saya memang nggak ke yang lain dulu lah. Ini perkara dulu, soal judi, soal narkoba itu nanti urusan terpisah dari ini. Dalam kesempatan kali ini, Komisi 3 DPR juga mendalami dasar pengambilan keputusan dari penyelidikan ketiga lembaga LPSK, Kompolnas, dan Komnas HAM terhadap kasus yang melibatkan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo dan sejumlah perwira tinggi lainnya. Rencananya Komisi 3 menanyakan proses penyidikan tim khusus bentukan Kapolri, termasuk untuk memastikan motif di balik pembunuhan Brigadir Yosua. Glenn Yosua dan Oki Ardan Marcelunus Agung melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Polri untuk melakukan bersih-bersih internal untuk meningkatkan reputasinya di mata publik. Ya, hal ini disampaikan Ma'ruf merespon pernyataan Kapolri atas kepercayaan publik terhadap Polri turun pasca mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ya, saya kira harus ada langkah-langkah yang lebih tegas ya di dalam rangka pembersihan ke dalam, penertiban ke dalam, dan juga merupakan langkah-langkah seperti pemberantasan judi online dan sebagainya. Ini dengan langkah-langkah seperti itu kira-kira nanti reputasi Polri akan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, eksekusi lahan dan bangunan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sebagai bentuk protes, ratusan warga memblokade Jalan Trans Sulawesi. Ratusan warga Kelurahan Moro Angin, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan melakukan aksi blokade Jalan Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Aksi warga untuk mencegat alat berat yang akan digunakan untuk mengeksekusi tanah dan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Penolakan warga berdasarkan atas kepemilikan sertifikat sah 9 rumah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, serta adanya bukti pembayaran pajak yang tiap tahun mereka bayar. Karena kami merasa sebagai rakyat ada beberapa kejanggalan. Kenapa kemudian putusan pengadilan itu kemudian mengeluarkan surat eksekusi sementara kami punya surat yang berkekuatan hukum. Kami punya sertifikat atau yang sebenarnya surat hak milik yang juga tiap tahun kami membayar pajak. Putusan pengadilan mengeluarkan surat eksekusi, sementara warga memiliki sertifikat hak milik dan bukti pembayaran pajak setiap tahun. Panitera Pengadilan Palopo bersama ratusan aparat keamanan yang dilengkapi alat berat berhadapan dengan warga yang berupaya menghalangi eksekusi. Atas memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengosongan terhadap objek sengketa berupa 2 petak tanah dengan luas dan batas-batas masing-masing. Akibat eksekusi dan blokade jalan ini, lalu lintas di kedua arah Jalan Trans Sulawesi macet hingga 3 km. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bukit Silvia di Kelurahan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ludes dilalap api. Ya, belum diketahui penyebab kebakaran di kawasan wisata ini.
Kebakaran melanda Bukit Sylvia di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kobaran api melahap rumput kering di kawasan perbukitan itu. Bukit ini merupakan salah satu lokasi untuk bersuah foto bagi para wisatawan. Lokasi ini dikenal strategis untuk menikmati matahari terbenam. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya diduga gunakan tangki modifikasi, sebuah minibus terbakar hingga hanguskan stasiun pengisian bahan bakar umum. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Diva Jaya tenggelam di perairan Tanjung Garango, Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. 16 orang penumpang berhasil diselamatkan. Satu persatu penumpang kapal motor Diva Jaya dievakuasi oleh petugas tim SAR gabungan. Kapal nasi itu tenggelam di perairan Tanjung Garogo Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. 16 penumpang kapal itu berhasil diselamatkan tim SAR dan langsung dievakuasi ke Pelabuhan Penambuang Bacan. Seorang penumpang kapal mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sedangkan 15 penumpang lainnya diserahkan pada pihak keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan target sebanyak 16 orang. Nah, setelah itu tim dievakuasi menggunakan Rescue Boat 309. Nah, dari hasil evakuasi satu orang mengalami luka-luka. Kapal KM Diva Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Obi menuju Pelabuhan Bacan, Halmahera Selatan pada Minggu malam. Tiba-tiba terjadi kebocoran di lambung kapal setelah dihantam gelombang tinggi. Juri Saman Heri melaporkan dari Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pemirsa, jenazah pendaki asal Portugal Boas Pan Anam yang jatuh di Kawah Rinjani dievakuasi tim SAR gabungan. Medan yang terjal menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi, apalagi posisi jasad berada pada kedalaman 150 meter di kawah gunung. Upaya tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pendaki asal Portugal, Boas Tan Anam, dari Kawah Gunung Rinjani Senin siang membuahkan hasil. Jenazah yang berada dalam kedalaman 150 meter terpaksa ditarik menggunakan tali dengan cara manual. Setelah dievakuasi, jasad kemudian ditandu dan dibawa ke posko utama Gunung Rinjani di Desa Sembalun, Lombok Timur. Evakuasi terhadap jenazah korban memakan waktu 4 hari. Hal tersebut terjadi karena medan yang cukup terjal serta cuaca yang buruk. Korban dievakuasi dari jurang menuju ke pinggir tebing di puncak Gunung Rinjani, dan kemudian pada 14:30 kemudian dibawa turun menuju ke posko TNGR di Sembalun, dan perkiraan sampai di Sembalun itu pada pukul 23:30. Jenazah korban Boas Tan Anam nantinya akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Kecelakaan yang dialami Boas Tan Anam terjadi saat korban melakukan swafoto di Kawah Gunung Rinjani pada 19 Agustus 2022 lalu. Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Cuplikan video perundungan kakak kelas terhadap adik kelasnya di sekolah menengah pertama negeri di Sukasari, Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten viral di media sosial. Ya, akibat perundungan membuat orang tua korban memindahkan anaknya ke sekolah lain. Perundungan sesama siswa kembali terjadi. Kali ini di sebuah sekolah menengah pertama negeri di Kota Cilegon, Banten. Dalam video yang viral di media sosial terlihat dua korban yang diketahui merupakan siswa kelas 8 dianiaya sekumpulan siswa lainnya. Perundungan terhenti saat ada orang lain lewat, seperti tidak terjadi apa-apa.
Pihak sekolah membenarkan perundungan tersebut. Setelah videonya viral, kedua orang tua siswa sudah dipanggil kepala sekolah. Diduga motif dari perundungan berawal dari saling ejek hingga timbul kesalahpahaman. Anak-anak ya, mereka tidak akhirnya setelah didampingkan mereka juga seperti biasa Pak. Jadi bercanda lagi, cengkerama lagi, bersahabat lagi, ternyata selesai itu sudah mereka biasa saja, tidak ada pendendam di antara mereka. Pihak sekolah termasuk pihak kepolisian telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku dan korban. Bahkan setelah kejadian ini, pihak keluarga pelaku perundungan juga bersedia untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain. Ariel Maranus melaporkan dari kota Cilegon, Banten. Ya, diduga terlibat aksi kebut-kebutan, seorang pengendara motor di Ngawi, Jawa Timur tewas setelah menabrak sebuah truk yang melaju searah. Korban tewas di tempat kejadian dengan kondisi mengenaskan akibat luka-lukanya. Petugas mengevakuasi jasad pengendara motor yang tergeletak di Jalan Raya Ring Road, Desa Kartoharjo, Ngawi, Jawa Timur. Jenazah itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Sementara sepeda motornya dibawa ke unit Laka Lantas Polres Ngawi. Korban meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk yang melaju searah. Sebelum kecelakaan terjadi, pria itu bersama teman melaju dari arah kota menuju Kecamatan Padas dengan kecepatan tinggi. Namun saat akan mendahului truk di depannya, terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa korban. Bahwa sepeda motor itu berawal dari arah selatan menuju ke utara. Mereka ada kebut-kebutan gitu kan? Ya, dikatakan kebut-kebutan, mungkin ya bisa juga karena kecepatan tinggi, mungkin kurang hati-hatinya, tidak bisa menguasai konsentrasi. Pada saat mereka mengendarai sepeda motor, mereka akhirnya menabrak kendaraan truk dari belakang. Truk yang terlibat kecelakaan belum diketahui keberadaannya karena langsung meninggalkan tempat kejadian. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Diduga alami remblong, sebuah minibus angkutan kota yang mengangkut rombongan pengantar jenazah mengalami kecelakaan di dekat TPU Bergota, Semarang. Mobil yang menabrak sepeda motor dan tembok makam menyebabkan satu penumpang minibus tewas, sementara 11 lainnya luka-luka. Dari video amatir warga yang merekam sesaat setelah terjadinya kecelakaan, terlihat jasad seorang penumpang yang terlempar dari dalam angkot. Korban tewas di lokasi kejadian, sementara belasan lainnya alami luka-luka. Diduga akibat remblong, kendaraan yang membawa rombongan pengantar jenazah ini menabrak sepeda motor sebelum terhenti usai menabrak tembok di dekat TPU Bergota, Semarang pada Senin siang. Saat kejadian, minibus sedang melaju kencang di turunan jalan Makam Bergota sebelum hilang kendali menabrak sepeda motor dan tembok. Belasan korban yang mayoritas mengalami patah tulang kaki dan tangan dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang guna penanganan lebih lanjut. Ada sekitar 10 orang. 10 orang. Terus ada juga motor juga korban tabrak mobil angkutan. Dalam rangka ziarah atau? Ya, dalam rangka nama lain? Ziarah. Habis ziarah. Itu aja Mas ya. Belum gitu Mas. Kenapa? Belum. Remnya belum. Sekitar posisi dari atas. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di lokasi kejadian macet panjang. Petugas unit Laka Satlantas Polrestabes Semarang yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sebuah mobil pickup menghantam motor dari arah berlawanan di Jalan Ring Road Ngawi, Jawa Timur. Ya, naas pasangan suami istri yang berboncengan motor itu tewas. Mobil pickup ini terbalik di Desa Kandangan, Ring Road Ngawi, Jawa Timur. Seluruh muatan paket milik santri asal Ngawi dan Ponorogo ini berserakan di jalanan. Mulanya, mobil melaju dari arah Surabaya menuju Ngawi. Saat jalanan menikung, mobil hilang kendali hingga akhirnya terbalik dan menghantam sepeda motor. Pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya dari arah berlawanan seketika terjatuh. Pasutri itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Iya, kayaknya ngantuk. Terus? Ya ini dengan kecepatan tinggi. Nah, dari arah yang dari sana itu kayaknya ya belok bener. Nah, akhirnya itu
sampai jalurnya ini lewat batas. Naas, pengendara sepeda motor, tewas dalam perawatan di rumah sakit. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, Dr. Suroto, istri sang pengendara sepeda motor, akhirnya meninggal dunia. Warga berusia 23 tahun asal desa Dempel, Kecamatan Geneng itu mengalami luka parah di bagian kepala. Perkembangan setelah nyampe rumah sakit, meninggal dunia ada 2. Pengendara sepeda motor yang di depan maupun yang di bonceng. Sementara itu, pengemudi mobil pickup, pria berusia 23 tahun, warga Bubutan, Surabaya, masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirko Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Bengkulu terbakar. Api diduga berasal dari sebuah minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite menggunakan tangki modifikasi. Kilometer 8 terbakar. Kilometer 8 terbakar. Dari video amatir warga ini terlihat api dengan cepat menghanguskan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang berada di Simpang 4 Lampu Merah Jalan Adam Malik, Kota Bengkulu, Senin malam. Kebakaran terjadi saat sejumlah kendaraan sedang mengantre mengisi BBM hingga menimbulkan kepanikan. Tim pemadam kebakaran kota yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan si jago merah. Api bisa dikendalikan dengan cepat sehingga kebakaran tidak meluas. Dari olah tempat kejadian perkara diduga api berasal dari minibus yang terbakar saat mengisi BBM. Diduga tangkinya dimodifikasi. Nah, tangki itu dimodifikasi sehingga ada tangki tambahan di dalam kendaraan. Dugaan unsur pidananya ada di sana. Saat kejadian, pemilik minibus langsung melarikan diri. Selain diduga menggunakan tangki modifikasi, plat minibus juga diketahui palsu. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa rekaman kamera pengawas SPBU untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. 2 korban yang dirawat dari peristiwa ledakan tabung gas pembakaran jenazah saat upacara ngaben massal meninggal dunia di RSUD Profesor Ngurah, Denpasar, Bali. Ya, sementara 4 korban lainnya masih menjalani perawatan medis. Dua dari 6 orang korban ledakan tabung gas minyak kompor pembakaran jenazah saat upacara ngaben massal yang dirawat di RSUP Prof. Ngurah, Denpasar meninggal dunia. 1 korban meninggal dunia pada Sabtu sore atas nama Bagus Oscar Horizon, 34 tahun, dan Ikadek Dian Permana Putra, 14 tahun, meninggal dunia pada Minggu sore. Kedua korban meninggal dunia akibat luka bakar yang dialami di atas 80%. Penyebab kematian kasus luka bakar pada fase awal dari kejadian adalah adanya shock hipovolumik, jadi kekurangan cairan bahasa awamnya, hipoksia, gangguan jalan nafas, sama hipotermi. Jadi suhunya memang awalnya panas sehingga suhunya itu bisa di bawah 35 atau 34. Itu 3 penyebab kematian pada luka bakar. Dokter yang menangani para korban saat ditemui pada Senin siang menyebutkan 4 korban lainnya hingga kini masih dalam perawatan di ruang unit luka bakar. 1 pasien kondisinya belum stabil, sementara 3 pasien lainnya cukup stabil. Pihak medis berencana melakukan operasi terhadap 2 pasien yang cukup stabil pada hari Selasa dan Rabu. Seperti diketahui, 9 warga menjadi korban ledakan tabung gas minyak kompor pembakaran jenazah saat upacara ngaben massal di Banjar Selat Desa Belega, Kecamatan Belah Batu, Jumat malam kemarin. 3 korban dirawat di RSUD Sanjiwani dan 6 korban dirujuk ke RSUP Prof. Ngurah. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Tak kuasa menanggung duka, ibu korban pingsan saat mengetahui mayat yang ditemukan di lahan kosong adalah putrinya. Informasi lengkapnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Asran Syadi sesaat lagi di Fokus Pagi. Polisi mengamankan pria tanpa busana yang menusuk seorang wanita di sebuah indekos di Karawang, Jawa Barat. Pelaku tidak lain ternyata teman kencan korban.
Kegaduhan terjadi begitu keberadaan pelaku yang tidak mengenakan busana dipergoki penghuni tempat kos di Perum Johar Permai Kelurahan Adiarsa Barat, Karawang. Terlebih begitu kamar korban dibuka, korban tampak bersimbah darah. Video yang kemudian viral di media sosial ini jadi acuan penyelidikan petugas Polsek Karawang Kota. Hanya berselang 4 hari, polisi mengamankan pelaku di Mapolsek Karawang Kota Senin siang. Kepada petugas, tersangka mengaku berkenalan dengan korban. Di media sosial, mereka janjian bertemu di tempat kos korban. Entah bagaimana, pelaku lalu menusuk korban usai melampiaskan nafsu kepada wanita teman kencannya tersebut. Korban keluar dari kamar mandi, kemudian pelaku langsung menusukkan dengan menggunakan pisau tersebut ke korban di bagian perut. Polisi mengamankan sebuah pisau dan sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Samsun Nursam melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Temuan mayat perempuan yang diduga korban pembunuhan di Tebing Tinggi, Sumatera Utara diwarnai tangis histeris. Sebab pada mayat ditemukan sandal milik anak perempuan yang telah 3 minggu hilang. Isak tangis keluarga pecah begitu mengenali sandal yang ada pada mayat merupakan sandal korban. Tak kuasa menanggung duka, ibu korban bahkan pingsan. Diduga mayat yang ditemukan dalam kondisi membusuk di lahan kosong di tepi Jalan Dr. Hamka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajanis, Tebing Tinggi adalah putrinya. Korban hilang sejak 3 pekan lalu setelah pamit pergi ke rumah saudara. Dia pulang ke rumahnya, dia mau kemari, buahnya itu pas rewang. Tahu-tahu ditunggu nggak ada. Ada siapa di rumah, katanya kemari kak, kata mamanya nggak ada. Langsung dicari HP-nya mati. Petugas Polres Tebing Tinggi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, polisi hanya bisa sebatas memastikan mayat membusuk tersebut benar berjenis kelamin perempuan. Kita bawa dulu ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi ya. Nanti itu keterangan keluarganya tadi ada kan ditemukan keluarganya? Memang ada katanya anaknya yang hilang, jadi kita belum bisa pastikan. Nanti kita bawa dulu ke rumah sakit. Petugas selalu mengevakuasi mayat yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor digerebek polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan. Saat beraksi, komplotan ini menyasar motor yang terparkir di area rumah indekos dengan cara menjebol kunci pagar terlebih dahulu. Dalam rekaman video amatir terlihat polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat persembunyian 5 pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. 1 orang pelaku diketahui residivis untuk kasus yang sama. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari 6 unit sepeda motor hingga 2 senjata tajam jenis golok. Penangkapan para pelaku berawal dari adanya laporan masyarakat yang kehilangan motor di rumah kos. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengetahui keberadaan para pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor ini diduga berasal dari jaringan Lebak, Banten dan diketahui sudah sering beraksi di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Pelaku sudah menguasai sepeda motor, tapi pada saat penangkapan tidak ada perlawanan. Modusnya Bu? Modusnya pencurian dengan menggunakan kunci T, bobol pagar. Apa ini spesialis kos-kosan Bu? Kos-kosan dan perumahan Bu. Jaringan mana nih Bu? Lebak. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah dan sudah diketahui identitasnya. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pencurian sepeda motor di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat terekam kamera pengawas. Dalam beraksi, pelaku diduga nekat memanjat tembok pembatas jalan tol, bahkan sampai mengelas pagar besi perumahan.
Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di Kompleks Silih Asih pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku yang terlihat seorang diri mengenakan helm dan membongkar paksa kunci sepeda motor milik warga. Kurang dari 1 menit, sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku. Menurut korban, pelaku diduga berkomplot menggunakan mobil dan turun di ruas jalan tol Purbalenyi yang bersebelahan dengan perumahan. Setelah itu, ia memanjat tembok pembatas jalan tol lalu mengelas kunci pintu gerbang perumahan. Dilihat dari CCTV sih kan di situ ada tembok, cuma kan nggak semuanya kawat, dikasih kawat. Nah ternyata di ujungnya masih ada buka, terus ada celah buat orang juga lah. Nah kemungkinan orangnya lewat situ masuk. Aksi pencurian di perumahan ini bukan kali pertama terjadi, namun sudah terjadi 3 kali dalam kurun waktu sebulan terakhir. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Komplotan pencuri yang kerap mengincar rumah kosong di kota Palembang diringkus polisi. Saat beraksi, komplotan berbagi peran agar tidak dicurigai warga di lokasi kejadian. Dalam aksi pencurian yang terjadi di Jalan Punai 2 Lorong Khotib, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, terlihat komplotan maling itu berbagi peran masing-masing saat menguras barang-barang korban. Ada yang mengawasi situasi di sekitar rumah sasaran mereka, sementara 2 pria lain bolak-balik mengikuti barang curian ke mobil mereka. Dalam tempo beberapa jam setelah aksi pencurian itu diketahui, polisi membekuk salah seorang dari komplotan maling itu. Lalu, berturut-turut 2 orang lainnya juga diringkus di tempat yang berbeda. Total ada 3 orang diamankan, termasuk sejumlah barang-barang hasil curian dan mobil yang digunakan untuk beraksi. Para tersangka dalam aksinya selalu mengincar rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Jadi modus pelaku yaitu mencari sasaran rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya dengan cara masuk melalui pintu dengan mencongkel menggunakan obeng dan kunci roda. Dari alat bukti yang didapat penyidik, ketiga tersangka terancam penjara maksimal 7 tahun karena dugaan terlibat pencurian. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran indekos berlantai 4 di Tambora, Jakarta Barat beberapa waktu lalu menelan 6 korban jiwa. Mereka tak bisa menyelamatkan diri saat api mengepung karena seluruh akses tertutup teralis. Ya, pemasangan teralis yang sejatinya untuk keamanan penghuninya bisa berbalik menjadi ancaman bila terlalu rapat. Jamblang kebakaran. Terbakar hebat. Demikianlah kondisi ruko berlantai 4 yang dijadikan warung, rumah makan, dan indekos di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat ini. Pemadaman yang dilakukan petugas terkendala akses dari jendela yang tertutup teralis besi. Peristiwa yang terjadi tepat di hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus lalu itu memakan 6 korban jiwa. 3 orang terluka berat dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Si jago merah akhirnya dijinakkan petugas setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas di lokasi kebakaran usai api padam. Kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada kipas angin milik penghuni indekos di lantai 2. Hasil olah TKP itu memperkuat dugaan 6 korban tewas akibat tak bisa menyelamatkan diri saat api merambat karena akses jendela tertutupi teralis besi. Wali Kota Jakarta Barat yang meninjau lokasi kebakaran menyayangkan peristiwa yang menelan korban jiwa ini. Warga diimbau untuk tidak lagi memasang teralis besi secara berlebihan guna menghindari kejadian serupa kembali terulang. Izin mendirikan bangunan, apakah boleh menambah ya bangunan-bangunan lain, baik itu berupa tembok atau jeruji dan sebagainya. Ini bisa sangat membahayakan. Nah ini contohnya. Dan kami ke depan nanti akan mengimbau warga supaya rumah-rumah khususnya lantai 2, 3, 4 tidak ada lagi yang dipasang jeruji. Suasana duka mewarnai Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah para korban tewas teridentifikasi. Isak tangis salah satu keluarga korban pun tak tertahankan.
tak kuasa menahan kesedihan kehilangan anggota keluarganya dengan cara yang tragis. Di sisi lain, penertiban pemasangan teralis di rumah warga dilakukan aparat gabungan pemerintah Kota Jakarta Barat bersama TNI Polri. Satu persatu bangunan warga yang kebanyakan berbentuk ruko didatangi guna memastikan teralis pengaman yang dipasang tidak rapat dan tidak menutupi akses bangunan, baik jendela maupun pintu. Warga masyarakat ini kadang-kadang kan punya pemahaman yang keliru. Dia menyelamatkan hartanya, tetapi tidak memikirkan jiwanya. Dalam penertiban, 5 rumah yang memasang teralis besi hingga menutup akses bangunan dibongkar. Rencananya, penertiban seperti ini dilakukan di seluruh permukiman di Jakarta Barat. Langkah ini demi mempermudah evakuasi saat kebakaran tak terhindarkan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jangan biarkan anak-anak Anda bermain ponsel di tepi jalan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pria nekat merampas ponsel dari anak yang bermain di halaman rumah. Sementara di Tangerang, Banten, pelaku bahkan tega menendang bocah setelah merebut paksa ponselnya. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku berboncengan motor mendekati 2 bocah yang sedang bermain ponsel di Gang Bani Arsat 3 Karawaci, Tangerang. Mereka memastikan situasi aman dan seorang pelaku menghampiri bocah dan merebut ponsel. Keduanya lalu menggunakan motor. Orang tua korban telah melaporkan aksi kejahatan di siang bolong tersebut ke polisi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pelaku perampasan ponsel nekat masuk ke halaman rumah karena bocah yang sebelumnya bermain di tepi jalan masuk ke halaman. Saat itulah 1 dari 2 pelaku berboncengan motor yang telah mengintai korban sebelumnya nekat masuk ke halaman dan merampas ponsel korban. Setelah ibu korban melapor ke polisi, pelaku kini diamankan di Mapolsek Biringkanaya. Video tak senonoh seorang biduan bergoyang erotis di atas meja saat penutupan turnamen golf Gubernur Cup viral di media sosial. Informasi selengkapnya bersama Sheila Baladra sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, polisi membekuk 8 penjudi yang berperan sebagai bandar dan operator judi daring di Jember, Jawa Timur. Sementara di Bengkulu, bandar judi dan pemain judi juga ditangkap. Polisi menggerebek rumah di kawasan pusat kota Jember karena diduga digunakan sebagai ajang praktik judi daring. Meski pemilik rumah sempat mengelak, namun polisi menemukan barang bukti berupa buku rekapan, uang tunai 8 juta rupiah, serta data dalam telepon genggam berisi catatan taruhan judi tembak skor bola. Aparat mengamankan 3 penjudi ke Mapolres Jember. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya 5 penjudi sebelumnya. Mereka dijerat pasal perjudian dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Penggerebekan lokasi perjudian juga dilakukan di warung kopi di Jalan KZ Abidin, Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Pemilik warung sekaligus subandar seorang wanita berusia 56 tahun tak berkutik saat polisi menemukan akun judi togel di ponselnya dan sejumlah uang. Polisi juga menangkap seorang pria yang merupakan bandar sekaligus otak dari tindak perjudian dan 4 pemasang judi togel. Judi togel online di lokasi ini telah berlangsung selama 3 bulan. Pemirsa, adegan tidak senonoh seorang biduan menghebohkan masyarakat Pekanbaru Riau. Pasalnya, biduan naik ke atas meja dan goyang erotis sambil memungut uang saweran dari peserta penutupan turnamen golf Gubernur Cup. Seorang biduan wanita ini goyang tak senonoh pada penutupan turnamen golf Gubernur Cup di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau. Perbuatan tidak pantas yang diunduh di media sosial menjadi perbincangan masyarakat luas. Dengan goyang erotis ini, biduan memungut uang saweran dari sejumlah peserta laki-laki yang hadir. Panitia pelaksana turnamen meminta maaf terhadap kejadian tersebut. Dan sudah ditutup acaranya, tinggal acara hanya hiburan dan acara host pro. Nah, kegiatan spontanitas ini terjadi di luar jangkauan kita dan ini
kata bahasa Melayu ini adalah ulah daripada teman-teman golfer. 400 pegolf dari sejumlah daerah di Indonesia mengikuti ajang turnamen golf Gubernur Cup tersebut. Ahmad Ison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah ruangan Rektorat Universitas Lampung untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus suap yang diduga melibatkan rektor serta sejumlah pejabat Unila. Penggeledahan dilakukan dengan pengawalan polisi bersenjata. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin siang menggeledah sejumlah ruangan di gedung Rektorat Universitas Lampung atau Unila di Bandar Lampung. Dari penggeledahan selama 1 jam itu, mereka menyita sejumlah dokumen terkait dengan dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di Unila tahun 2022. Seluruh barang bukti itu kemudian dibawa dengan 2 mobil dalam pengawalan ketat polisi bersenjata. KPK sedang nggak tahu juga Bapak. Nggak Bapak kan cuman ada tugas khusus aja begitu. Kegiatan mereka ngapain, Mbak? Ya biasalah kegiatan teman-teman dari KPK. Oke, ngajar lagi kita. Dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Lampung serta di Bandung, Jawa Barat hari Sabtu pekan lalu, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ketua Senat Unila, dan seorang pihak swasta pemberi suap. Total uang suap yang diduga diterima oleh Karomani sebesar 4,4 miliar rupiah, yang sebagian diantaranya dialihkan menjadi deposito serta emas batangan. Tim Liputan melaporkan. Selain pemilik kendaraan bermotor, wacana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi juga mendapat penolakan dari nelayan tradisional di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang rencana kenaikan BBM bersubsidi lantaran penghasilan nelayan yang tak menentu. Wacana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi membuat resah nelayan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Mereka khawatir tak bisa melaut karena tingginya harga BBM jenis solar. Untuk sekali melaut, nelayan di daerah ini bisa menghabiskan antara 60 hingga 100 liter solar, tergantung jenis kapal dan lokasi menangkap ikan. Dengan harga saat ini Rp5.150 per liter saja, nelayan terkadang merasa keberatan, terlebih saat hasil tangkapan ikan menurun. Jelang kenaikan BBM jenis solar dan Pertalite, antrian panjang mewarnai sejumlah SPBU di Jawa Barat. Di antaranya di Kabupaten Bandung, warga terutama pengendara sepeda motor dan truk menyerbu SPBU kendati ketersediaan Pertalite dan solar terbatas. Antrean kendaraan terutama sepeda motor memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Bandung seperti di Jalan Gajah Mekar, Soreang. Mereka rela antri di SPBU ini karena ketersediaan Pertalite sudah dibatasi. Begitupun dengan BBM jenis solar, supir truk banyak yang memburunya hingga terjadi antrean panjang. Ya kalau merugikan, kalau dibatasi saya susah. Harus tiap SPBU berhenti. Rugi waktu juga Pak? Rugi waktu, kejar waktu. Kalau muatan sayur itu dikejar waktu. Oh ini muatan sayur. Antrean serupa juga terjadi di SPBU di Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa Barat. Pesepeda motor rela mengantri demi mendapatkan Pertalite. Naik aja, habis gimana ya? Kita ikutin. butuh, kita ikutin aja Pak. Tapi yang penting ada. Yang penting ada ya. Sampai nggak ada. Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi diantaranya didasari atas kenaikan harga minyak dunia. Indonesia yang masih mengandalkan impor minyak terdampak langsung. Selain kas negara tertekan, subsidi APBN pun membengkak menjadi 502 triliun rupiah. Muhammad Abbas dan Nahyudi melaporkan dari Bandung dan Depok, Jawa Barat. Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk serius memberantas mafia tanah. Jokowi juga mengingatkan masyarakat menyimpan sertifikat tanah yang menjadi dokumen penting hak kepemilikan tanah. Kami mohon dengan hormat Presiden
Bertempat di Gor Indoor Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Jokowi membagikan ribuan sertifikat tanah untuk rakyat kepada perwakilan dari 3 kabupaten, yakni Sidoarjo, Gresik, dan Malang, serta Kota Malang pada Senin siang. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri ATR, Kepala BPN untuk memberantas mafia tanah. Saya sudah titip kepada Pak Menteri BPN yang mantan Panglima, supaya tahu ya, Menteri BPN yang sekarang ada mantan Panglima TNI. Pak Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah, tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Presiden mengungkapkan saat ini di wilayah Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Presiden meminta Kementerian ATR BPN mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut. Sebelumnya, masih dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan atau food estate berbasis mangga dan taksi Alsintan di Kecamatan Pencen, Kabupaten Gresik. Penanaman bibit mangga seluas 1.000 hektar di 4 kecamatan, dalam 3 tahun hasilnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke beberapa negara. Sementara itu, program Taksi Alsintan merupakan program penyediaan teknologi pertanian secara mandiri kepada pelaku usaha di bidang pertanian melalui fasilitas bantuan kredit usaha rakyat oleh perbankan. Dengan pola baru dalam penyediaan alat dan mesin pertanian ini, diharapkan petani dapat lebih produktif. Presiden juga melakukan kunjungan kerja di Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Ia menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH dan para pedagang. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menggelar bakti sosial serta donor darah di Basura Mall Jatinegara, Jakarta Timur. Bekerja sama dengan Forum Komunikasi Bela Negara, YPP juga membagikan ratusan sembako pada para veteran dan korban kebakaran di Pasar Gembrong. Masih dalam peringatan HUT ke-77 kemerdekaan RI, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bersama Forum Komunikasi Bela Negara menggelar bakti sosial. Kegiatan dipusatkan di Mall Basura Jatinegara, Jakarta Timur dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Selain donor darah, bantuan berupa ratusan paket sembako juga disalurkan pada para veteran dan kaum duafa. Setelah penyerahan paket sembako, tim YPP bersama Forum Komunikasi Bela Negara juga turun ke lokasi bencana kebakaran di Pasar Gembrong. Paket sembako juga diberikan kepada korban kebakaran dan kaum duafa. Sangat baik sekali, karena ini merupakan juga suatu program pendidikan bela negara kepada masyarakat, kemudian kepedulian kita kepada lingkungan, dan juga mensukseskan program pemerintah agar menciptakan masyarakat yang mempunyai karakter bela negara dan masyarakat yang sehat. Pemberian ratusan paket sembako ini selain dalam rangka Hari Kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia juga untuk membantu meringankan kebutuhan para veteran dan warga kurang mampu. Penyaluran bantuan serupa akan terus digencarkan karena kepedulian kita adalah harapan bagi mereka. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, usai jeda Fokus Pagi akan menyajikan informasi tentang sensasi menikmati indahnya kota dengan melintasi sungai Moskow, Rusia. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Aslan Syadi di Fokus Pagi. Pemirsa, kali ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke Rusia dengan menggunakan kapal menyusuri sungai Moskow yang terkenal. Ya, dari kapal ini keindahan bangunan khas Rusia bisa kita nikmati, termasuk Istana Kremlin yang megah.
Dobry večer, selamat petang pemirsa. Pukul 9 waktu Moskow, saya akan ngantri nih untuk masuk ke cruise, untuk ke kapal menyusuri sungai Moskow. Sudah pesen tiket, sudah beli, tapi ngantri tetap luar biasa. Di Moskow musim panas, tapi suhunya 22 derajat Celcius. Agak dingin. Yuk ikutin yuk. Saya memilih duduk di atas kapal sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Dari sinilah pemandangan gedung-gedung khas Rusia nampak begitu indah, lengkap dengan tata lampu yang megah, termasuk istana Kremlin di lapangan merah. Konon, belum afdol ke Moskow jika belum mencoba pengalaman ini. Moskow itu selalu indah baik di siang hari maupun malam hari. Jadi harus cobain banyak waktu antara siang dan malam. Ya, jadi memang yang paling ideal adalah bisa menikmati saat siangnya, kemudian kita ulang lagi pada malam harinya, atau ambil ke layar yang ketika berangkat masih kelihatan matahari dan pulangnya di malam hari. Jadi itu paling efektif, efisien ya, dan melihat Moskow yang tanpa lampu dan Moskow yang dengan lampu-lampu. Perjalanan wisata menggunakan kapal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi Hari dan Rara yang baru saja bertugas bernyanyi di Moskow untuk memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia. Nah, sebagai wisatawan gimana dong setelah keliling-keliling kota Moskow dengan kapal? Iya, pasti menikmati keindahan kota Moskow di malam hari, melihat lampu-lampu jadi kelihatan lebih indah lagi daripada siang hari. Kalau aku sih lebih lebih tenang ya, tenang kayak refresh gitu, nge-refresh. Kita kan dari tadi pagi itu udah jalan-jalan kemana-mana, dan sekarang tuh cuma duduk manis, terus juga kapalnya gerak, ngeliatin semua pemandangan yang ada di sekitar sungai yang ada di Moskow gitu. Jadi senang banget bisa nge-refresh diri sendiri juga. Terus juga semoga dengan kita udah kesini tuh bisa lebih afdol gitu ya ke Rusia, karena kan biasanya kalau orang bilang tuh kalau ke Rusia jangan lupa ya naik kapal, harus ngitarin sungai gitu biar afdol gitu ke Rusianya gitu. Banyak pengunjung yang membawa bekal makanan ataupun minuman. Hal ini memang tidak dilarang. Makin malam, suasana makin hangat. Harga tiket untuk menyusuri sungai Moskow menggunakan kapal adalah 990 rubel atau sekitar 245.000 per orang. Perjalanan bisa memilih saat siang, sore, atau malam. Lama juga nih, 3 jam, kebayang nggak? 3 jam di atas kapal dan total jaraknya itu sekitar 31 km bolak-balik start dan finish di titik yang sama. Lain kali mungkin saya akan cobain sore hari kali ya. Rian Widaryanto, Damar Galih melaporkan dari Moskow, Rusia. Ya, dari pekan ke-6 BRI Liga 1, Persib Bandung bertekad melanjutkan tren positif 2 kemenangan beruntun kala menjamu juara bertahan Bali United. Sementara dari laga lain, Persis Solo akan menghadapi ujian berat saat melawan pemuncak klasemen sementara Madura United. Lalu bagaimana persiapan tim yang akan bertanding? Berikut informasinya. Kali ini umpan pendek bertiga kita. Persib Bandung yang sedang dalam tren positif akan menjalani ujian berat kala menjamu Bali United di pekan ke-6 BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Selasa sore. Menyapu bersih 2 laga terakhir dengan kemenangan, coba diteruskan Maung Bandung di laga kontra Serdadu Tridatu. Namun hal itu bukanlah perkara mudah, karena Persib tak pernah menang melawan Bali United dalam 10 pertandingan terakhir. Kemenangan terakhir Persib lawan Bali United terjadi pada tahun 2016 lalu. Pada laga nanti, pelatih hanyar Persib, Luis Mia, belum dapat mendampingi tim karena harus mengurus proses administrasi. Pangeran Biru masih akan dinahkodai Budiman yang optimistis dapat mengalahkan tim tamu. Sementara itu, Bali United datang ke Kota Kembang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan di markas Barito Putra pekan lalu. Menelan 2 kekalahan dari 5 laga tentu bukan hasil baik bagi sang juara bertahan dan menjadi PR yang harus dituntaskan pelatih Stefano Cujura. Unggul rekor pertemuan membuat Bali United yakin bisa mencuri poin dari markas Persib. Sementara itu dari laga lain, ambisi bangkit dari papan bawah diusung Persis Solo kala menjamu pemuncak klasemen sementara Madura United.
Kemenangan 1-0 lawan Bayangkara FC pekan lalu membangkitkan mental pemain Laskar Samber Nyawa dan mengangkat posisinya dari dasar klasemen. Meski baru ditinggal pelatih Jackson F. Tiago, Persis optimistis menyambut era baru di bawah pelatih sementara Rasiman. Namun yang dihadapi bukanlah lawan mudah. Madura United menjadi pemimpin klasemen dengan poin 13 tanpa satupun menelan kekalahan. Padunya para pemain sape kerap ditambah tajamnya bom berandalan Lulinya membuat Madura United berada di atas angin untuk meraih kemenangan. Badai cedera yang melanda membuat pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro harus memutar otak kala bertandang ke markas Persik Kediri Selasa sore. Laskar Sambada bertekad tampil maksimal agar mampu mencuri poin dan tetap mewaspadai permainan cepat tuan rumah. Berkutat di dasar klasemen bukanlah hal baik bagi Persik yang jadi salah satu kuda hitam musim lalu. Kondisi itu diperparah dengan krisis pemain yang menimpa Persik. Persik Kediri terancam tanpa Fandri Imbiri, Agil Munawar, dan Wanderson pada laga nanti yang membuat langkah Persik memetik kemenangan semakin berat. Tim Liputan melaporkan. Ya, saksikan Super Big Match BRI Liga 1 hari ini antara Persib Bandung versus Bali United pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan laga Big Match antara Persis Solo melawan pemuncak klasemen sementara Madura United pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif tentunya hanya di Indosiar dan Video. Ya, kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Mia akhirnya diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih baru Persib Bandung. Ya, pelatih asal Spanyol itu diikat kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan. Persib Bandung resmi memperkenalkan Luis Mia sebagai pelatih baru di Geraha Persib Kota Bandung Senin siang. Bersama Pangeran Biru, Luis Mia dikontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan. Bergabungnya Luis Mia membuat manajemen Persib optimistis tim kebanggaan Jawa Barat itu akan meraih hasil terbaik di BRI Liga 1 musim ini. Luis Mia pun terkesan dengan keseriusan manajemen Persib untuk mendatangkannya. Cuando Persib en manos de estas personas se pusieron en contacto conmigo, vi la honestidad, vi la profesionalidad, vi la seriedad. Y por eso estoy en este proyecto. Demi memetik hasil maksimal, Mia akan membawa 2 asisten pelatih untuk membantunya di Persib. Saat ini, Maung Bandung berada di posisi 10 klasemen sementara dengan poin 7. Hasil 2 kemenangan, 2 kali kalah, dan sekali hasil imbang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi kali ini, pemirsa. Tetap kencangkan protokol kesehatan dan saksikan info terkini jika corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Bladra, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.